Presiden terpilih Prabowo Subianto ternyata pernah merasa kecewa terhadap Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, karena Gus Dur memberikan saran yang tidak sesuai dengan keinginannya saat itu. Ketika Gus Dur menjadi presiden, Prabowo sudah tidak memiliki jabatan apapun, karena Prabowo telah diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan kemudian pensiun dini. Pemberhentian itu terjadi pada masa Presiden ketiga B.J. Habibie memerintah, sebelum digantikan oleh Gus Dur. Prabowo mengaku saat itu ia tidak bisa menerima begitu saja keputusan pemberhentian tersebut. Pemberhentian Prabowo dari dinas militer lebih disebabkan persoalan politik dan adanya fitnah-fitnah serta tuduhan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Prabowo. Setelah Gus Dur menjadi presiden, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto yang juga mantan Panglima Kostrad itu sering dipanggil ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden. Prabowo memang memiliki kedekatan khusus dengan Gus Dur, sehingga dalam salah satu kesempatan bertemu dengan Gus Dur, Prabowo meminta Presiden keempat ini untuk merehabilitasi namanya dan mengaktifkannya kembali sebagai perwira tinggi militer. Tetapi Gus Dur malah menyarankan Prabowo untuk menemui seorang kiai di Jawa Tengah yang akan memberikan nasihat-nasihatnya kepada Prabowo. Prabowo pun mengikuti saran Gus Dur. Menghadap kiai tersebut, di depan sang kiai, Prabowo mengutarakan keinginannya untuk kembali menjadi jenderal aktif. Tetapi sang kiai malah menyarankan Prabowo untuk menjadi pengusaha. Dengan rasa kecewa, Prabowo kembali menghadap Gus Dur dan menyampaikan saran sang kiai. Gus Dur justru mempertegas saran kiai tersebut bahwa Prabowo memang harus menjadi pengusaha. Tentu saja Prabowo semakin kecewa karena bukan itu yang diharapkannya. Cerita ini diungkapkan Prabowo di hadapan ratusan ulama pada akhir tahun lalu sebelum kampanye Pilpres 2024 dimulai. Gus Dur itu orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Karena saya dekat sama beliau, waktu beliau presiden, saya sering dipanggil oleh beliau. Jadi waktu itu usia saya masih ya relatif muda, ya masih fit. Saya sebetulnya berharap dari Gus Dur, karena dia presiden dan dia tahu bahwa saya sebenarnya tidak bersalah. Saya berharap kalau bisa dia rehabilitasi saya, mengembalikan saya sebagai seorang jenderal. Sebetulnya harapan saya itu. Tapi beliau panggil saya. Habis itu beliau punya suatu teknik, kalau mau kasih tahu, beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan kemampuan. Prabowo kok menghadap kiai itu. Saya datang ke Jawa Tengah, saya menghadap kiai itu. Kemudian kiai itu mengatakan kepada saya, sudah Mas Bowo, udah ndak usah mikir lagi kembali ke tentara. Mas Bowo, jadi pengusaha saja. Lemes aku. Hah? Ketawa lagi. Wah, aduh, ini memang ulama Indonesia ini. Kecewa saya, waduh, ya masih menggebu-gebu kan, pengen gagah kembali Pak, kan saya enggak, dalam arti kan dituduh ini kan tidak terjadi. Sudah, habis itu saya kembali ketemu Gus Dur. Gus Dur kayaknya sudah tahu ya, enggak? Gimana Mas Bowo? Ya katanya suruh jadi pengusaha, Gus. Ya sudah, kamu pengusaha saja. Setelah Prabowo terjun menjadi pengusaha, Prabowo baru merasakan bahwa saran Gus Dur dan Kiai Jawa Tengah itu sangatlah tepat. Ia berhasil menjadi pengusaha sehingga bisa membantu banyak orang. Prabowo pun merasa bahwa Tuhan telah memberikannya jalan yang paling baik, dan ia pun melanjutkan cita-citanya mengabdi kepada bangsa dan negara.
melalui jalur politik. Tapi ternyata, ya, mungkin itu yang menyelamatkan saya. Akhirnya saya jadi pengusaha. Tuhan memberi kebaikan-kebaikan, memberi rezeki yang baik, yang halal. Akhirnya saya bisa bantu banyak orang. Dan begitu saya agak lumayan, kembali lagi. Waduh, ini gimana? Bagaimana saya bisa mengabdi dan berbakti kepada negara? Oke, saya masuk politik. Disitulah saya mulai masuk politik. Kekecewaan Prabowo terhadap Gus Dur tentunya sudah lama sirna, digantikan dengan rasa terima kasih atas saran Gus Dur yang jauh melampaui kondisi dan situasi pada saat Prabowo diberhentikan dengan hormat dari dinas militer. Dan sesuai dengan peramalan Gus Dur, Prabowo akhirnya resmi menjadi Presiden terpilih Republik Indonesia untuk masa bakti 2024-2029 yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Itu sebabnya sampai sekarang pun Prabowo merasa bahwa Gus Dur selalu berada di belakangnya, mendukungnya untuk tampil menjadi pemimpin nasional. Prabowo Gibran, Man of Our Time.